Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 21 ayat 36. Saya bacakan sampai ayat 18. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, demikian. Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat,
Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, lanjut Bu Rida Tembunan. Baik. Pembacaan Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bebungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada penjabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Ya, lanjut Saya Bu Lucy. sambung. Saya sambung. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, ada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dilahirkan, selain daripada Naaman
orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Anoto. Amin. Ya, amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Rima, Ibu Erida Tambunan, dan Ibu Lucy. Renungan firman Tuhan hari ini bertema budak Israel. Silakan Pastor Joseph Pauljam. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan hatikvah, dengan pengharapan yang benar, saudara ya. Sebab ketika kita punya pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus, maka pengharapanmu tidak akan sia-sia, saudara ya. Setiap ikatan-ikatan, setiap perbutakan dalam hidup kita, apa yang menjadi memperbudak hidupmu sekarang? Utang kah?
Apa sakit penyakitkah yang memperbudak hidupmu? Apalagi karaktermu yang buruk? Apalagi yang memperbudak hidupmu, saudara? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, rokok, apa saudara yang memperbudak hidupmu? Nah, saudara, kisah Taurat itu adalah sebuah hukum supaya kita membebaskan hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi merdeka, saudara. Taurat itu adalah sebuah aturan supaya hidup kita ini bebas merdeka. Tetapi akhirnya orang-orang Israel ini membuat Taurat ini menjadi tuan mereka dan mereka diperbudak oleh Taurat dengan benar salah. Mereka itu capek, saudara, hidupnya, saudara, ya. Mereka menanti-nantikan, mereka nungguin orang bikin salah. Kenapa nungguin orang bikin salah? Karena mereka sendiri juga capek, ya. Mereka sendiri banyak menyembunyikan kesalahan-kesalahan dan mereka nungguin kalau ada orang bikin salah, wah seneng rame, saudara, ya. Waduh, langsung gempar, saudara, ya. Sebetulnya semua, ya, nggak cuma Taurat, ya, saudara. Orang-orang beragama itu gitu. Coba lihat di kampung-kampung dulu, saya di kampung, ya, saudara, ya. Kalau ada orang berzina itu, wah paling seneng tuh orang-orang diarak, ditelanjangi, saudara, ya. Wah itu ngeri, ya. Kalau udah mereka tuh nunggu ada orang yang bikin salah, lalu mereka rame-rame menghakimi. Kenapa? Karena mereka capek, saudara. Mereka juga capek hidup beragama. Tapi di Eropa dulu juga sama, ya, saudara, ya, ditulisin A, ya. A itu apa maksud saya, ya? A. Kenapa ditulisin A dulu, ya? Scarlet itu. Adultery, ya. Ditulisin A karena adultery, saudara, ya, perzinahan. Ingat nggak itu filmnya Scarlet Letter itu, ya? Scarlet Letter itu. Sama, saudara, ya. Dulu di Eropa juga begitu. Sampai akhirnya mereka dimerdekakan dari agama. Bangkitnya teolog liberal itu, jangan berkata teolog liberal itu kutuk, enggak, saudara, ya. Teolog liberal itu menyelamatkan kita dari agama, saudara. Teolog liberal itu menyelamatkan Eropa itu dari perbudakan agama. Dulu itu kalau ada yang Trinitas, Oneness, sama, ya, di Eropa senggol bacok juga, saudara, ya. Ngeri, saudara. Kalau Anda tahu tuh zaman emergensinya Protestan itu, ketika Katolik sama Protestan berseteru, mengerikan juga itu, saudara, ya. Itu satu negara, ya, salah satu terciptanya terbentuknya negara Belanda ini, William Oranje ini kan karena isu Protestan dan Katolik, saudara. Maka jadilah negara Belanda ini. Ya, negara Belanda ini karena si William Oranje orangnya baik sekali, dia nggak mau ada diskriminasi Protestan Katolik, saudara, ya. Sehingga ya dengan kebaikan, ya, dengan luar biasa, saudara, ya, dengan luar biasa dia menyingkirkan batas-batas Protestan dan Katolik di Belanda. Tapi kemudian dibunuh, saudara, dikhianati, dibohongin sama Raja Spanyol, ya, saudara, ya, bunuh, saudara, ya, bunuh. Tapi jadilah negara Belanda, ya, karena menghapus batas-batas Protestan dengan Katolik. Nah, yang sangat tragis ini, saudara, agama ini akhirnya malah yang diharapkan bisa memerdekakan kita malah memperbudak kita dan akhirnya malah membunuh kita. Siapa di sini yang masih diperbudak agama, saudara? Masih tertuduh dengan agama. Oh, kalau gitu kita tak berzina saja. Oh, bukan. Justru di situlah perbudakan baru bagimu, ya. Diperbudak agama itu seperti ini, saudara, ya. Kalau kamu tidak melakukan ritual tertentu, kamu merasa berdosa, ya. Kalau kamu tidak ke gereja, kamu merasa berdosa. Ada nggak yang begitu? Kalau belum ke gereja, rasanya belum mantap. Kalau kamu belum berdoa, rasanya belum mantap. Itu namanya gejala-gejala diperbudak agama, ya. Itu baru gejala yang tingkat paling rendah. Yang kemudian tingkat yang lebih tingginya apa, saudara? Kalau ada orang berdosa, kamu senang, saudara. Kalau ada orang bikin dosa, melanggar perintah agama, kamu senang. Karena kamu bisa menghakimi dia.
Kamu bisa ngomongin dia, walaupun omonganmu baik, ya Tuhan itu maha pengampun, begini. Tapi kamu senang karena dia berzina, karena dia itu jatuh dalam dosa. Kamu senang, saudara. Ya, itu ciri khas kamu level lanjutan diperbudak oleh agama. Tadi yang pertama, kalau kamu tidak melakukan ritual tertentu, kamu merasa kurang pas hidupmu atau malah berdosa. Kalau kamu udah ke gereja, kalau kamu udah doa, ya, jangan undur dari Tuhan. Undur dari Tuhan definisinya adalah Anda tidak ke gereja lagi, saudara. Papi saya dulu sering diomongin undur dari Tuhan, karena papi saya udah tidak mau ke gereja lagi ya. Tapi padahal papi saya itu hidupnya lebih baik daripada pendeta-pendeta itu, saudara. Ya, hidupnya lebih baik daripada para pendeta-pendeta yang ngomongin jangan undur dari Tuhan itu, saudara. Tapi itu dibilangin jangan undur dari Tuhan. Nah, yang kedua, ya kalau ada orang berdosa, Anda senang. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, Anda senang. Padahal papi saya itu kalau ada orang berdosa, ya sama dia itu di encourage, dimotivasi, saudara ya. Dimotivasi. Ayo, boleh bisa kembali lagi sama Tuhan. Ya, saudara ya. Eropa juga sama ya. Dulu kalau ada orang berdosa, mereka senang. Tapi yang ketiga, saudara, kalau ada orang berdosa, Anda kan ikut-ikutan menghukum dia, saudara. Itulah perbudakan agama, ya. Anda ikut-ikutan menghukum, menghakimi, ya. Kalau ada orang yang tidak baik karakternya, ya, Anda akan ikut menghakimi dan Anda akan ikut ngomongin, ikut ngocehin, saudara ya. Ikut ngomelin, ikut mungkin menghakimi, ngocehin, apalah segala macam. Ya, itulah perbudakan agama yang luar biasa, saudara. Yang terakhir, wah ini udah parah, saudara ya. Anda menghalalkan darahnya orang lain. Lo orang Kristen dulu juga sama, saudara ya. Tadi ya, teolog-teolog liberal itu yang membebaskan kita dari itu ya. Membebaskan kita dari perbudakan agama. Teolog-teolog liberal ini positif, saudara ya. Dia membuatmu berpikir dengan bebas. Ya, bahwa tafsir itu nggak cuma satu. Tafsir itu nggak cuma satu, bahkan Alkitab pun bisa dikritik. Ya. Dan ujilah, firman Tuhan nantang ya, ujilah aku, kata firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu, ujilah, oh banyak sekali. Ya, disuruh menguji kita loh, saudara, jangan takut. Ya, kalau memang firman Tuhan itu benar, Anda jangan takut menguji. Saya emang nggak takut ya, saudara ya. Orang mau babak belur dengan firman, dengan Alkitab kita, saya emang nggak takut, saudara ya. Ketika saya menyelidiki Alkitab, saya semakin percaya, semakin asal Anda jujur dengan dirimu sendiri ya. Dan jangan keminter. Masalahnya para teolog liberal ini adalah keminter, saudara ya. Keminter. Dia rasanya baru tahu ini, rasanya sudah tahu semuanya. Saya beberapa kali ketemu sama orang-orang teolog liberal ini, dalam hati saya ini orang keminter ini ya. Dia baru tahu ini, dia nggak tahu yang itu. Ya. Terus begitu saya cerita, oh kita nggak mau loh. Ini ada. Sama ya, beberapa pendeta-pendeta di Belanda ini juga sama ya. Ketika saya cerita tentang kultur Yahudi, oh enggak mau mereka, saudara. Nah itu ya, keminter itu loh, saudara ya. Keminter. Nah, selama Anda membaca firman Tuhan dengan kerendahan hati dan jangan keminter. Anda selidiki firman Tuhan, tapi jangan keminter. Jangan merasa paling tahu, saudara. Para teolog-teolog liberal ini 10-20 tahun mereka menguasai bahasa Yunani dan Ibrani, ya, yang luar biasa, saudara. Dan mereka amat sangat profesional. Itulah hidupnya mereka. Tetapi mereka butuh belajar yang profesional, saudara ya. Sementara banyak orang baru belajar 3 tahun cuma belajar dari Google, rasanya udah paling pintar, saudara ya. Hati-hati, saudara. Saya banyak ketemu orang-orang yang belajar dari Google, rasanya sudah lebih pintar dari saya. Saya kadang-kadang bilang, saya ini belajar teolog, ya. Saya belajar teologi itu, ya, 7-10 tahun, saudara ya. 10 tahun saya belajar teologi. Ya. Luar biasa ya, saudara ya. Saya belajar teologi 10 tahun, bukan dari Google. Ya. Banyak orang belajar dari Google terus merasa lebih pintar dari saya. Saya kadang-kadang lihat orang-orang para
yang di TikTok sama YouTuber ini luar biasa, saudara ya. Nah, itulah perbudakan agama, saudara ya. Itu salah satu perbudakan agama. Kenapa? Dia diperbudak oleh syahwat agamanya dia. Begitu dia tahu sedikit, yang rasanya sudah tahu banyak, dan dia kemudian memframing orang dengan pengetahuannya dia, ya, itulah perbudakan agama. Dia berusaha memanipulasi. Nah, jangan sampai kita tahu sedikit, tapi terus merasanya banyak. Kalau Anda tahu, yang pertama kali ya harus lakukan adalah apa, saudara? Apakah firman Tuhan itu buat saya? Itu, saudara ya. Saya selama berapologetika ya, dulu saya cuma buat sport otak. Sejujurnya cuma buat sport otak karena nganggur, saudara. Setahun saya melihat, ya, tiba-tiba ada orang kirim messenger ke saya, minta dibaptis. Itu saya malu sekali, saya kaget. Setelah itu saya bilang, Tuhan ampuni saya nggak nyangka penginjilan ini begitu luar biasa, saudara ya. Kemudian saya mulai terapkan apa yang saya yakini saya lakukan. Dan itu luar biasa, saudara. Apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, apa yang saya yakini, ya, itu saya lakukan, saudara. Ya, itu saya lakukan. Luar biasa kan? Apa yang saya tahu, apa yang saya yakini, apa yang saya mengerti, itu saya lakukan. Itu buat saya, bukan buat orang lain. Bukan buat orang lain. Ya. Ketika kita tahu, itu kan sebuah rahasia di dalam Alkitab untukmu. Lakukan dulu, saudara. Dicoba, uji. Wah, cocok ini. Lakukan lagi yang lain. Cocok lagi, lakukan lagi yang lain, saudara. Jangan biarkan framing dari gereja, framing dari orang lain, dari mana-mana, terus kamu lakukan malah framingnya orang. Malah kamu sendiri baca firman Tuhan, kamu mengerti, baca lagi mengerti, itu yang dilakukan. Dan jangan buat orang lain. Tapi buat kamu sendiri dulu, saudara. Ya, buat kamu sendiri dulu. Lakukan buat sendiri dulu. Jangan buat, ini buat istriku, ini buat anakku. Jangan. Dulu saya begitu ya. Pertama kali saya ngerti ya, begitu saya 2014 itu ya. Saya mulai paham, saya mulai sekolah Alkitab ya. Terus saya bilang, ini buat saya. Sejak itu saya bilang, ini buat saya. Ya, 2015 itu ya, saya bilang, ini buat saya. Setelah saya mengerti, ini buat saya. Saya nggak cerita sama istri saya, nggak cerita sama anak saya. Ini buat saya. Sampai berapa tahun ya, ini buat saya. Ini buat saya. Ini buat saya. Ini buat saya. Sampai saya terbebas dari framing agama, saudara. Buat saya. Ya, ini buat saya. Oh, ini salah nih saya. Salah nih. Sampai begitu ya. Oh, kita dulu sudah sempat sampai yang aneh-aneh yang akhirnya kita mengerti ya. Saya melangkah keluar dari framing agama. Saya baca firman Tuhan, saya lakukan buat saya sendiri, saudara. Dan saya sampai waktu itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok aku tidak bisa melakukannya ya Tuhan. Padahal kan ini firman Tuhannya bagus sekali. Kita suruh sabar. Kenapa aku tidak bisa sabar gemerungsung? Kenapa aku selalu gemerungsung ya? Habis itu apa, saudara? Setiap kali saya ada peristiwa, tiba-tiba ada suara. Tenang. Selalu gitu, saudara ya. Bisa gitu loh. Terus mulai itu saya tenang. Nggak gemerungsung lagi, saudara. Ya. Nanti kadang-kadang yang ingetin anak, saudara ya. Entah kenapa, padahal dulu nggak pernah. Tenang. Terus aku tenang, saudara ya. Ya entah dari sendiri, entah dari orang lain, pokoknya tiba-tiba ada yang ngomong, tenang, sabar. Terus saya diem, saudara. Dulu saya gusak-gusu, ya maklum ya temper ya saya, ini temperamennya high temper, voltasenya tinggi. Tapi setelah saya ngomong sama Tuhan, saya harus malamin ini Tuhan, yang namanya sabar. Nggak gusak-gusu ya, nggak kemerungsung.
Wah, itu masalah besar buat saya ya, kemerungsung itu dulu ya. Karena saya orangnya kan pikir apa langsung jalan tes semuanya begitu ya. Tetapi kalau kita lagi nggak benar ya, lagi panik, itu nggak boleh, saudara. Nah, setelah itu saya mulai ya, bisa nggak gerusa-gerusu, bisa tenang. Belajar, saudara, ya, tanya Tuhan, kenapa saya nggak bisa melakukan? Misalnya Anda ini Anda ini misalnya pemarah gitu ya. Tuhan, kenapa aku nggak lemah lembut ya Tuhan? Anda berdoa, saudara ya. Kenapa aku nggak lemah lembut ya Tuhan? Minta ya. Saya berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, kalau saya habis jengkel ya, emosi ya. Tuhan, kenapa saya nggak bisa menguasai diri? Dulu saya mudah kalap, saudara ya. Wah, saya senggol bacok ya, bayangin 4 tahun saya hidup di jalanan ya. Tapi kemudian Tuhan bisa ubah semuanya. Pokoknya saya baca firman Tuhan, Tuhan saya kepengen ini Tuhan. Saya kepengen. Jadi bukan framing agama, kamu kalau udah begini dosa. Nah, itu perbudakan tuh. Itu namanya perbudakan tuh. Tapi Tuhan saya pengen ini Tuhan. Tahu bedanya nggak, saudara? Oh, pemarah, orang Kristen kok pemarah. Saya emang Anda nggak mempan kalau orang bilang, kok begitu orang Kristen, emang gini itu emang kenapa? Kalau saya malah orang mau framing saya, tak tantang balik, saudara ya. Orang nggak bisa framing saya. Orang Kristen kok begitu? Iya memang begini, emang kenapa? Tetapi kalau saya baca firman Tuhan, Tuhan saya pengen begini Tuhan. Ya, jadi Anda jangan di framing agama, orang Kristen harus begini, anak Tuhan harus begini, anak Tuhan harus begini. Wah, itulah perbudakan agama, saudara. Capek kamu nanti hidupnya. Anak Tuhan harus begini, harus begitu, capek. Tapi kalau kamu hidup dalam perzinahan, Tuhan, kenapa aku berzina ya Tuhan? Aku pengen enggak berzina lagi. Kasihan istriku, kasihan aku mengkhianati terus. Berdoa, saudara. Ya, jangan anak Tuhan, aku berzina. Nah, dibalik. Tuhan, kenapa aku berzina ya? Kenapa aku pengennya nonton bokep terus ya? Tuhan, tolong bersihkan pikiranku dari yang jelek-jelek ini. Terus Anda cek lagi, saudara ya. Anggap enggak? Jadi bukan anak Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi dibalik Tuhan, aku pengen seperti ini. Itulah kemerdekaan. Ya, katakan apa, saudara? Kamu adalah ciptaan yang baru. Ya kan, kita ini ciptaan baru. Diciptakan untuk perbuatan baik. Untuk perbuatan baik, Tuhan, kenapa aku ini jelesan, sirikan ya? Nggak bisa ngeliat orang pakai baju bagus, nggak bisa ngeliat orang. Kenapa aku sirikan ya Tuhan ya? Ada orang yang parah sekali sirikan begitu ya. Ada, saudara ya. Saya pernah ketemu orang begitu tuh, menjengkelkan orang seperti ini ya. Mungkin dia nggak sadar. Ya, tapi kalau dia sadar mungkin malu ya, saudara ya. Kenapa masih jelas, ya nggak rugi apa-apa kok. Tuhan, kenapa aku sirikan ya Tuhan ya? Oh Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya jangan sirikan. Gitu, saudara ya. Jadi dibalik. Jangan kamu di-framing sama agamamu, tapi karena ini ada yang baik, ini adalah sebuah rahasia yang baik yang firman Tuhan ajarkan. Tuhan, aku mau seperti ini, Tuhan. Tuhan, aku mau punya kasih. Tuhan, aku mengeluh terus ya. Tuh. Gitu ya, saudara ya. Saudara, berapa hari, kalau saya lagi demam itu, otaknya kemana-mana ya. Ngerjain matematika, ngerjain apa yang ribut aja. Begitu kemarin saya ingat, wah, saya salah nih. Terus saya bilang, Tuhan Yesus beri damai sejahtera-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus beri damai sejahtera-Mu. Wah, akhirnya bisa tidur ya. Untung bisa tidur. Terus saya bisa mimpi indah, saudara ya. Kalau enggak, saya mimpinya ngerjain matematika, saudara. Kalau lagi demam mumet, saudara. Terus saya ingat, Tuhan, aku pengen ini ya, aku pengen kasih damai sejahtera-Mu. Wah, saudara, saya berdoa, Tuhan Yesus beri damai sejahtera-Mu. Supaya jangan mimpinya ngerjain matematika, saudara. Lagi demam mimpinya ngerjain matematika. Mumet, saudara. Terakhir, kalau kamu sudah mengerti rahasia, itu rahasia loh, saudara ya. Itu rahasia kehidupan. Kalau kamu punya rahasia kehidupan itu, kamu nanti menang. Kamu tidak akan diperbudak oleh apapun juga. Dari mulai diperbudak agama, diperbudak dosa, diperbudak kebiasaan. Kamu tidak akan bisa di-framing sama orang lain, saudara. Karena apa, saudara? Karena kamu yang mau. Bukan karena
orang yang nyuruh kamu seperti itu, jangan mau di framing. Anak Tuhan harus begini, anak Tuhan tak boleh sombong, anak Tuhan gundul mupeang. Tak bilang begitu, saudara ya. Anak Tuhan gundul mupeang. Anak Tuhannya sudah salah. Nggak ada anak Tuhan di Alkitab. Coba cari anak Tuhan di Alkitab. Nggak ada, saudara. Adanya anak-anak Allah. Ya, nggak ada anak Tuhan. Anak Tuhan gundul mupeang. Tak bilangnya begitu ya. Adanya anak-anak Allah. Ya. Saudara, apa yang maksud dengan anak-anak Allah, saudara? Yaitu anak-anak yang bukan dilahirkan oleh darah dan daging, oleh keinginan manusia, tetapi oleh karena kita percaya dalam nama Yesus. Maka, saudara, ketika kita menjadi anak-anak, kita bukan lagi budak. Kita bukan lagi hamba. Kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kenapa kita memanggil ya Aba, ya Bapa? Karena ada Roh Kudus yang menguasai kita. Apa itu Roh Kudus? Rema. Rema itu apa? Logos ditambah cinta, jadilah rema, ya. Makanya kalau kamu hidupmu selalu penuh dengan rema, kamu tidak akan mempan dengan framing-framing agama. Kalau kamu masih hidup dengan framing agama, artinya kamu belum penuh Roh Kudus, saudara. Kalau kamu dengan framing agama, berarti kamu adalah budak agama itu. Kamu bukan anak-anak Allah, tapi kamu budak. Kamu adalah budak, saudara ya. Tapi kalau kamu anak-anak Allah, kamu manggil Aba, ya Bapa. Kamu harus syaratnya apa? Roh Kudus di dalammu yang memampukanmu berkata ya Aba, ya Bapa. Ya, saudara ya, yaitu apa? Itu rema. Makanya kamu baca firman Tuhan, ya, lengkapi dengan cinta itu. Mulailah dengan berdiakonia sebagai trigger. Maka logos yang kamu baca, firman atau kamu dengar atau kamu baca, itu akan menjadi apa? Menjadi rema. Dan kalau penuh dengan rema, kalau penuh dengan Roh Kudus, kamu akan merdeka. Ya. Karena Roh itu yang memerdekakan kamu kan? Itu ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.